cracking. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran daring ya, khususnya pada materi sumber energi dan makanan sebagai sumber energi. Sebelum kita memasuki materi, kita ulang sebentar pertemuan kemarin ya, tentang sebelumnya itu, di video sebelumnya itu kita mengenal tentang jenis-jenis energi. Macam-macam energi juga kita sudah bahas ya. Ini energi kinetik, energi statis, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang judulnya seperti ini, sumber energi serta makanan sebagai sumber energi. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sumber energi ini adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Nah, apa sih energi itu? Energi itu kalau kita resapi ya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tenaga, energi sama dengan tenaga. Jadi dalam kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari kita butuh energi. Nah, untuk itu kita perlu mengenal apa-apa aja sumber energi dan makanan apa aja yang dapat membantu kita memiliki energi lebih cepat atau lebih banyak untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan di kehidupan kita sehari-hari. Energi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sumber energi terbarukan dan juga sumber energi tak terbarukan ya. Energi di alam semesta seperti yang kemarin ya, itu tidak dapat dimusnahkan energi ya. Energi cuma bisa diubah. Ingat, energi tidak dapat dimusnahkan atau dihancurkan, energi yang bisa diubah. Itu hukum energi, kekekalan energi ya. Jadi energi itu selain untuk diri kita sehari-hari, itu juga diperlukan untuk menggerakkan aktivitas yang lain, penunjang kehidupan manusia. Jadi yang pertama itu adalah sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, sumber energi ini adalah sumber energi yang berasal dari alam dan pasti akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh sumber energi yang tak terbarukan ini adalah batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, selain itu juga sumber energi yang tak terbarukan itu ya, sejarahnya itu juga disebut dengan bahan bakar fosil. Kenapa disebut dengan bahan bakar fosil? Karena sumber energi yang tak terbarukan yang dimiliki bumi ini, yang dimiliki di dalam perut bumi ya, itu terbentuk dari fosil tumbuhan dan hewan yang sudah melapuk jutaan tahun di dalam bumi. Jadi yang kita pakai sekarang itu minyak bumi, batu bara, gas alam. Apa aja yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu kan minyak bumi itu apa, seperti bahan bakar minyak dalam kendaraan kita itu masuk dalam minyak bumi. Kemudian batu bara. Batu bara itu banyak dipakai oleh mesin-mesin, terutama mesin-mesin yang menghasilkan energi listrik ya. Kemudian habis batu bara, kemudian minyak bumi, yang terakhir itu adalah gas alam. Gas alam itu juga dari bahan bakar fosil yang dibentuk dari tumbuhan hewan yang sudah melapuk jutaan tahun yang lalu. Jadi semua hasilnya itu dari jutaan tahun yang lalu yang kita nikmati sekarang. Nah, itu tentu akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus ya. Tidak bisa digantikan. Bisa digantikan, kita hitung mundur lagi berapa juta tahun yang akan datang baru bisa digunakan dari hasil tumbuhan dan hewan yang sudah melapuk pada saat kita hidup sekarang ini. Baru sejutaan tahun yang akan datang baru bisa dipakai lagi ya. Itu dia. Untuk memperoleh energi tak terbarukan ini diperlukan kegiatan yang namanya penambangan. Nah, jadi kita selain menggunakan energi tak terbarukan ini dapat habis, cara mengambil energi ini pun akan merusak bumi.
Bayangkan jika dilakukan secara terus-menerus dan secara kontinu dalam skala besar, selain energi itu bisa habis, tentunya energi itu juga mengambilnya kita akan merusak kondisi lingkungan bumi kita yang kita cintai dan kita tempati hidup sekarang ini. Itu akan rusak. Lanjut ya. Nah, tadi itu kan sumber energi yang tidak terbarukan. Sekarang sumber energi terbarukan. Di mana sumber energi ini berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Beda ya. Kalau yang tadi prosesnya dari jutaan tahun yang lalu baru kita bisa nikmati sekarang. Kalau yang ini prosesnya selalu ada. Itu adalah bahan yang dimiliki oleh alam yang diproses secara berkelanjutan. Yang pertama itu adalah solar cell atau solar panel. Di mana solar cell atau solar panel ini dia mengubah energi panas matahari atau energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Solar cell atau solar panel ini di negara-negara maju dia lebih banyak menggunakan solar cell dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Lanjut lagi, selain energi cahaya matahari atau energi panas matahari itu ada energi air. Energi air ini itu paling umum digunakan untuk PLTA. Apa itu PLTA? PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi menggunakan aliran air. Nah, aliran air ini dibentuk dari bendungan-bendungan atau danau-danau yang dimiliki suatu daerah. Banyak, contohnya yang ada di Kalimantan ini, Pulang Pisau ada PLTA, kemudian di Kalimantan Selatan ada juga PLTA. Jadi dia memanfaatkan energi dari pergerakan air ini untuk menggerakkan sebuah mesin. Mesin itu namanya turbin, ya. Jadi mesin itu berputar, kemudian mengalirkan energi ke generator dan akhirnya menjadi energi listrik. Selain air, itu juga ada energi angin. Energi angin ini juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, negeri kincir angin itu apa? Negeri kincir angin itu kan Belanda tuh ya, negeri kincir angin. Nah, jadi ini energi angin ini dimanfaatkan merubah dari energi angin menjadi energi listrik juga umumnya ya. Kemudian ada energi tidal ya. Nah, energi tidal ini memanfaatkan arus laut. Ya kan? Ini tadi matahari, ini air, ini angin, sekarang ini laut. Semua adalah proses yang berkelanjutan dan tidak akan habis sampai bumi kita kiamat. Kita sebagai orang muslim mempercayai adanya kiamat ya. Nah, jadi ketika bumi kiamat maka tidak ada lagi aktivitas di dunia ini. Begitu juga dengan energi yang ada. Jadi energi nanti akan habis. Cahaya matahari padam, air akan mengering, angin tak bertiup lagi, laut-laut surut. Itu nanti akan menghabiskan energi dan habis selesai bumi kita ini menjadi kiamat. Terakhir itu adalah biogas. Biogas mirip seperti gas alam. Bedanya, biogas dan gas alam ini diperoleh dari sumbernya. Kalau gas alam itu kan sumbernya di dalam perut bumi. Sedangkan biogas itu dari hewan atau dari manusia. Kotoran khususnya. Itu diolah menjadi gas yang kita pakai. Oke, ini selanjutnya adalah penjelasannya ya. Jadi energi matahari ini adalah energi yang berasal dari panas matahari. Bisa kalian baca satu-satu. Kemudian pembangkit listrik tenaga air ini adalah memanfaatkan arus air untuk menghasilkan energi listrik. Kemudian energi angin. Ini memanfaatkan angin diubah menjadi energi listrik atau bentuk yang lain. Sesuai dengan kemauan. Bisa dengan energi angin menjadi mesin pelunak penggiling beras. Bisa dengan menggunakan angin. Kemudian energi tidal. Energi tidal ini memanfaatkan pasang surut air laut ya, untuk menghasilkan listrik atau energi yang lain juga. Yang terakhir itu adalah biogas, di mana ini dihasilkan dari
kotoran manusia ataupun kotoran hewan atau sampah-sampah organik yang dapat didaur ulang. Oke, kita lanjut ke makanan sebagai sumber energi. Nah, ingat ya, sumber energi utama pada manusia itu adalah makanan. Tadi kita membahas tentang alam, itu adalah energi yang dimiliki oleh alam kita. Sekarang kita bergeser kepada diri kita sendiri ya. Energi untuk manusia. Nah, sumber energi utama untuk manusia itu adalah makanan. Makanan yang macam apa aja? Jadi makanan itu yang memiliki sumber energi yang banyak adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, 3 zat ini ya, 3 macam zat ini yang sangat berperan sebagai energi utama pada manusia. Nah, di mana karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon yang merupakan sumber energi bagi manusia. Karbohidrat itu dapatnya dari mana? Karbohidrat itu didapat dari barang-barang atau bahan-bahan makanan yang mengandung amilum. Yang mengandung amilum itu contohnya seperti beras, tepung, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian contoh dari karbohidrat ini adalah beras, jagung, gandum, umbi-umbian, dan buah yang rasanya manis. Ingat ya, karbo itu diperoleh dari beras, jagung, gandum, umbi, dan yang rasanya manis. Jadi gula itu juga termasuk dalam sumber karbohidrat. Nanti kita bahas selanjutnya tentang senyawa-senyawa kimia ini. Kemudian macam-macam sumber energi yang diperoleh dari protein. Nah, ini protein ya. Kita membahas tentang protein, membaca macam sumber energi. Yang pertama itu kan protein. Jadi protein ini adalah senyawa kimia yang mengandung unsur CHON. Di semester lalu kita udah belajar yang namanya tabel senyawa ya. Itu C itu lambangnya apa, mesti ingat kan? Kalian harus ingat. Kemudian protein berfungsi sebagai sumber energi untuk membangun jaringan pada tubuh manusia. Sebagai pengganti sel tubuh yang rusak bisa juga. Protein ada 2 jenis, yaitu nabati dan hewani. Yang nabati ini itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan hewani itu diperoleh dari hewan-hewanan. Makanan kita tentu ya halal, bukan sembarang makanan, sesuai tuntunan dan ajaran agama kita Islam ya. Selanjutnya macam-macam sumber energi, lemak. Wah, tadi kan udah ada karbohidrat, sekarang protein, sekarang lemak. Jadi lemak ini adalah senyawa kimia yang mengandung unsur CH dan O, hampir sama dengan protein. Sama, lemak juga memiliki 2 jenis, lemak nabati dan lemak hewani, yang diperoleh dari tumbuhan dan diperoleh dari hewan-hewanan. Kemudian fungsi lemak ini adalah sumber energi, karena 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori. Wah, jadi itu ada hitungannya, 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori. Nah, selain itu juga lemak berfungsi sebagai vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh yang penting dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Tuh fungsi lemak. Ini badan kita ini hampir semuanya diliputi lemak. Di bagian bawah kulit itu ada lemak. Gunanya apa? Ini untuk melindungi organ tubuh yang penting. Contoh, jantung kita dilindungi oleh lemak-lemak. Pokoknya organ-organ yang penting lah, terutama itu dilindungi oleh lemak-lemak. Supaya dia kalau kena benturan atau kena tekanan atau yang lain sebagainya tidak mudah rusak. Nah, itu kan bagaimana Allah menciptakan manusia begitu sempurnanya agar kita dapat melaksanakan hidup di dunia ini. Untuk itu kita harus pandai-pandai bersyukur dan terus menjadi manusia yang baik, berbuat baik, dan berakhlak yang baik, serta melaksanakan perintah dan ajaran agama kita, dan menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran. Ya, itu yang penting. Selain itu juga lemak melindungi tubuh dari suhu rendah. Kenapa Pak? Karena lemak itu bersifat panas. Jadi pada suhu dingin, lemak itu berfungsi sebagai penetralisir udara. Jadi tubuh kita bisa hangat melalui lemak. Sepertinya itu adalah penjelasan dari pertemuan kita hari ini.
ini ada lembar kerja untuk kalian ya. Kalau dihitung ini ada lembar kerja kedua untuk di tanggal 18 Januari 2021. Ada 5 soal. Silahkan kalian baca soal ini dan kalian kerjakan, ingat ngerjakan ya. Untuk yang luring seperti biasa mengerjakan di kertas dan kumpul ke madrasah. Ada di loker yang sudah tersedia. Untuk yang daring, kalian silahkan menjawab soal langsung di kolom komentar di bawah ya. Jangan diulangi lagi yang salah-salah kirim. Bingung nanti kalian sendiri yang susah tidak dinilai. Oke, kalian harus selalu ingat untuk menjaga keselamatan diri masing-masing ya. Karena keselamatan itu adalah yang paling utama. Khususnya pada masa sekarang ini adalah keselamatan kesehatan. Ingat, selalu melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Selalu patuhi protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ingat untuk selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Demikianlah pertemuan kita hari ini dalam materi sumber energi dan makanan sebagai sumber energi. Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat belajarnya. Salam untuk orang tua, jangan lupa beribadah, dan sekali lagi jaga kesehatan, karena kesehatan adalah hal yang paling utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.